kenapa Bang Huda tuh harus memilih Belang Kait? Ibaratnya ngotot sampai menggila membuat film Belang Kait ini gitu. Kritikan tuh baik buat kita semua. Kenapa enggak seperti cerita aslinya misalnya kan? Cerita aslinya itu misalnya gini, Gusti Panji itu kan kalau dalam filmnya itu kan, dalam ceritanya itu kan itu dia dibawa oleh Belanda naik kapal bukat, kemudian kapalnya mereng. Ngapa itu enggak divisualkan? Visualkan mereng gitu ya. Visualkan mereng. Nah itu yang salah satunya menjadi kritik. Nah saya coba menjawabnya melewati media Pak Jamani Edukasi bahwa inilah salah satu keterbatasan film kita. Maka genre film kita ini adalah film semi kolosal, Pak. Semi kolosal. Nah, semi kolosal. Jadi ketika pas mau adegan itu kemudian kita siasati dengan adegan yang lain. Nah, tapi juga menjelaskan tentang itu. Nah, kurang lebih seperti film Perang Banjar. Ya. Film Perang Banjar yang Pangeran Antasari itu, Pak. Iya, Pangeran Antasari. Kan juga sepertinya kayak gitu. Nah, ini kaitannya dengan budget. Nah, budget dan waktu ya, Pak ya. Budget Nah, dan sehingga ini kita siasati kayak gitu. Nah, akan tetapi tidak mengurangi esensi dari cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya itu masih ada. Masuk gitu. Ya, cuma sampaikan. Nah, tantangan kita yang paling sulit adalah bagaimana kita dalam membuat naskah ini mentransfer dari cerita-cerita tadi itu dalam bentuk visual. Nah, tentunya dalam bentuk visualnya kan punya tantangan teknis, Pak. Iya, betul. Nah, ini sehingga yang diolah, yang kemudian menjadi sebuah diskusi dengan teman-teman kameramen, sutradara, astrada, pelatih dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentunya di lapangan akan berbeda. Nah, akan tetapi dari hasil screening film ini yang pertama kali kita di BPNB Kalbar, film ini luar biasa, mendapat apresiasi. Bahkan ibu kepala BPNB pada saat itu setelah menonton beliau testimoni kemudian menangis, menangis karena ketika terbawa dalam alur cerita film Perang Belang Kait ini. Nah, artinya tim film Perang Belang Kait ini sudah sukses dalam menggarap ini gitu kan. Jadi sehingga mempengaruhi emosi penonton ya kan. Berarti sudah berhasil penonton itu masuk ke dalamnya. Iya. Tapi memang dalam penggarapan ini kan tidak semestinya apa yang ada di cerita yang sesungguhnya harus ditampilkan. Tapi saya pikir itu sebuah ide, sebuah gagasan tim sutradara tadi yang sampaikan tadi, ada kameramen sebagainya ya. Nah, sebenarnya itulah yang namanya disitulah kejelian sebenarnya yang untuk bagaimana menyikapi dengan keterbatasan ya. Gitu ya Bang. Nah, saya pikir itu sah-sah saja ya. Tapi juga bagus untuk sebagai masukan ya. Itu bagian dari proses budaya juga, Pak, sebenarnya. Jadi kita sangat membuka diskusi, bahkan ada orang bertanya, saya selalu membuka itu. Jadi ada yang inbox, bahkan ada yang WA soal nama tadi ya. Ada yang pernah nanya, yang benar nih yang mana? Yang Belang Kait ke Bulang Kait atau Belang Kait? Nah, jadi ada 3 hal yang ditanya. Bulang Kait, Belang Kait. Nah, jadi ini juga salah satu dinamika. Nah, akhirnya gini, Pak, ketika film ini kita buat, ada proses orang itu mau mencari tahu. Iya. Nah, walaupun berbeda-beda persepsi orang menanggapinya, tapi ini bagus buat kita gitu, Pak, karena membuktikan bahwa orang Kayong peduli dengan sejarahnya. Dan sejarah kita itu bukan hanya di Simpang saja,
Sukadana juga Sukadana punya juga sejarah ada. yang bagus. Masa lalu pada saat zaman Tanjung Pura, Pulau Maya, Teluk Batang, sampai Sponti ini kaya dengan khasanah budaya dan sejarah. Ya, mudah-mudahannya Belangkai ini merupakan inspirasi lah untuk melahirkan karya-karya sejarah-sejarah yang ada di Kayong Utara. Oke Bang Huda, untuk tokoh nih Bang Huda. Nah biasanya kalau penulis itu kan menentukan tokoh-tokoh itu kan bagaimana menyelami karakter tokoh. Ini kan saya juga pernah baca kan bagaimana menentukan karakter tokoh, misalnya seorang raja, seorang Gusti Panji, kemudian dan tokoh-tokoh yang lain. Ini bagaimana untuk menentukan tokoh ini kan tentunya butuh satu informasi yang sehingga mewakili lah bagaimana itu proses dalam menentukan karakter tokoh di dalamnya. Nah ini yang menarik nih Pak. Tokoh-tokoh di dalam film Perang Belangkai ini kan rata-rata kan udah nggak ada lagi. Nah tapi kan ada keluarga, kemudian ada ini apa namanya dari kita yang pertama kan mengambil referensi dari film Perang Belangkai ini kan berdasarkan dari buku Menapak Tilas Kerajaan Tanjung Pura yang ditulis oleh almarhum Yang Mulia Raja Gusti Muhammad Mulia, Raja Simpang ke-7. Iya, Gusti Muhammad Mulia ya. Nah, dalam buku tersebut beliau menggambarkan tokoh-tokoh tersebut walaupun tidak detail. Nah, selanjutnya setelah itu kemudian kita mencari referensinya ya dari tokoh budayawan, dari keluarga-keluarga. Bahasa lisan ya. Nah, dengan tutur lisan. Pendekatannya kayak gitu. Ini memang film Perang Belangkai ini tidak sempurna, Pak. Nah, dalam arti tidak sempurna itu begitu. Kita tidak bisa mendekati yang sesungguhnya kemungkinan itu karena kita kan tidak bertemu langsung. Karena kan hanya dari tutur gitu tidak kan. Tidak bertemu langsung. Terus sehingga bisa berbeda persepsi, Pak. Nah, jadi misalnya tokoh yang A diomongkan sama yang budayawan ini misalnya kan begini ya. Nanti ada orang ngomong yang lain, oh sebenarnya kayak gini. Atau misalnya soal baju. Nah, ini menjadi masalah tersendiri. Jadi masalah tersendiri ya. Akan tetapi ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya alhamdulillah itu. Ya dengan proses dialog itu kan diskusi dengan ya. Nah, kemudian dalam tokoh ini yang sebenarnya berperan penting dalam Perang Belangkai ini siapa sih sebenarnya? Nah, ini perlu juga disampaikan. Nah, yang paling penting dalam Perang Belangkai ini tokoh itu yang pertama adalah tentunya raja ya Pak ya. Raja ya. Raja Gusti Panji. Yang mulia Raja Gusti Panji ini bergelar Panembahan Surya Ningrat. Beliau ini dilantik menjadi raja pada 1975, mohon maaf, 1975. Kemudian meletusnya Perang Belangkai ini kan puncaknya di 1919. Nah, pada saat penolakan blasting ini yang paling penting berikutnya adalah Ki Anyang Samad, Pak. Ki Anyang Samad inilah sebagai tokoh penting yang ngotot bahasanya. Kalau sekarang mungkin provokator kan? Provokator Ki Anyang Samad, ya. Provokator dalam tanda kutip ya Pak ya. Ya, yang mempengaruhi pergerakan rakyat ya. Sehingga melawan penjajah tadi. Ya. Itu yang paling penting. Nah, sehingga ketika itu beliau menghadap pada pemerintah doa itu dan berunding juga sebelumnya dengan yang lainnya bagaimana jika menghimpun kekuatan. Nah, sehingga itu sepakatlah raja dengan Ki Anyang Samad tadi untuk turun ke kampung-kampung membakar semangat rakyat. Nah, ini pun juga atas dari referensi buku Menapak Tilas Kerajaan Tanjung Pura tadi oleh Yang Mulia Gusti Muhammad Mulia tadi. Seperti itu, Pak. Oke Bang Udas, main dengan mungkin sukarela, dengan sendirinya mungkin ya atau apalah ya, mungkin bagaimana cara kan selain penulis Bang Uda juga selaku produser ya. Nah, gimana tuh Bang Uda bisa dapat disampaikan kepada para penonton kita malam ini? Nah, jadi ini kan ada bahasa orang kampung gitu ini kan ada raga ada rupa. Ada raga, ada rupa. Ini menarik ini, ada harga ada rupa ya. Jadi artinya kalau kita tuh mau benda yang jangan gitu kan, benda yang cantik, apa kita mau melamar cewek lah misalnya kan, tentulah ada sebuah perjuangan
sebuah nilai yang kita berikan untuk sesuatu yang berharga. Apalagi ini kaitan dengan sebuah karya film, karya seni yang melibatkan banyak orang, yang tidak sedikit, dan energi yang luar biasa juga. Jadi memang makanya ketika presentasi kemarin di BPNB Kalbar itu, ketika pas sana itu saya nangis tuh Pak. Waktu presentasi itu nangis. Waktu presentasi itu nangis. Kenapa harus nangis Bang Huda? Laki-laki tak boleh nangis itu. Nah, bagaimana sampai bisa nangis itu? Bisa dijelaskan tuh Bang Huda. Jadi saya nangisnya yang pertama adalah ketika presentasi itu saya teringat bagaimana perjuangan kawan-kawan untuk bisa menjadikan film Pulang kayak ini sampai kayak ini. Tentunya salah satunya adalah bagaimana menyiasati kekurangan. Nah misalnya ini salah satu contohnya gini. Ya. Dalam pembuatan properti itu kita anggarannya itu minim sekali. Di situ Mas Pri kan salah satu anunya kan, minim sekali. Nah, tapi beliau itu dengan ikhlas bekerja, kawan-kawan yang lain juga kan dari sisi make up, kemudian sutradara, pelatih, bapak kan pelatihnya kan. Nah, sampai luar biasa malam-malam, tiap malam kan absen bapak, tidak pernah datang. Tidak pernah datang, tidak pernah datang. Nah hujan ribut kan. Tapi kalau dinilai dengan duitnya kan tidak seberapa gitu kan. Nah itu yang saya tidak bisa banyak ngomong gitu kan. Akhirnya ketika pas presentasi, nah saya ini banyak temenung gitu kan. Kemudian saya limpahkan kepada Pak Kus. Nah, silakan Pak Kus, saya bilang saya tidak bisa lanjutkan lagi. Karena betapa waktu itu saya ingat gitu kan. Karena yang kedua saya menangisnya karena menangis dalam tanda kutip, bukan nangis cengeng ya Pak ya. Iya, paham. Nah, terharu Pak maksud itu kan. Aman. Jadi yang kedua saya terharu ketika film ini jadi, itu ingat bagaimana perjuangan pada masa lalu itu kita bisa visualkan. Walaupun kita sadar bahwa ini tidak sempurna benar gitu kan. Dan kita paham itu gitu kan. Dari mulai kostum, dari mulai properti, apa segala macam, keterbatasan waktu. Nah, dan saya ingat ketika ditantang oleh kementerian. Ditantang oleh kementerian. Iya. Jadi bagaimana bisa ditantang tuh? Menarik sekali ini. Nah, karena cerita dulu ini kan. Jadi kan awalnya waktu pas ngajukan kebudayaan itu kan kita nih sembarang wudu aja. Sembarang wudu. Sembarang wudu gimana? Kita ngajukan anaknya apa namanya? Rapnya Pak. Rapnya. Nah, jadi rapnya itu kita ngajukannya kan udahlah, ini syukur-syukur kalau diterima gitu. Syukur sudah diterima. Nah, jadi pada saat itu kemudian kita ajukan, kemudian sampai di sana ACC. Nah, begitu ACC di email. Nah, kita pas pada saat di sana temenung Pak. Nah, karena ini buat film kolosal masa segini kan. Nah, akhirnya orang yang pertama kali komplain dari seluruh Indonesia itu kita dari Kalimantan Barat Pak. Nah, jadi saya bukan komplain dalam macam gimana, tapi saya mengajukan pertanyaan. Mohon maaf Pak Kementerian, bisa enggak kalau misalnya kami ini revisi RAP, kami ngajukan karena kami kemarin kesalahan RAP, kami pikir begini. Saya ceritakan Pak. Nah, kemudian aku jawab Pak Kementerian. Pak Kementerian bilang begini, ya gini aja lah, kalau memang Bapak nggak siap tahun ini, ya Bapak mundur aja tahun ini, nanti tahun depan ngajukan lagi, diperbaiki RAP-nya. Itu pilihannya. Kalau memang Bapak maju, Bapak harus buat sesuai dengan yang judul Bapak ajukan. Jadi setelah ini karya ini, bagaimana respon dari pihak kementerian? Nah, jadi gini ya. Pada saat itu kemudian sempat gak saya galau kan? Terima. Waktu itu Pak Sekretaris yang mendampingi kan, komunikasi dengan kawan-kawan. Nah, komunikasi dengan kawan-kawan adalah ambil lah artinya kan. Nah, ambil, kita bawa ini. Nah, setelah itu adalah perundingan. Nah, kekurangan dana ini disiasati dengan caranya membuat proposal. Kita minta bantuan pribadi kepada teman-teman di pemerintah daerah, perusahaan yang ada di Kayong ini. Ya alhamdulillah cukup harus cukup gitu Pak. Nah, karena udah kesepakatan bersama. Karena prinsip yang kita andalkan adalah kebersamaan, profesionalitas. Dan gotong royong. Nah, gotong royong inilah yang mencari duit tadi. Nah,
alhamdulillah bisa. Walaupun dengan keterbatasan kita bisa. Dan alhamdulillah responnya ketika di kementerian itu kan oleh ibu kemarin yang mewakili kan ibu kepala BPNB kan itulah sampai dia bilang nanti kalau ngajukannya jangan segitu lagi, kasihan. Iya, kasihan.